Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel saya Smart Striker 82. Oke, kali ini kita akan membahas tentang persamaan linear satu variabel. Materi ini ada di kelas 7 dan di ujian nasional itu selalu muncul minimal satu soal. Oke, kita langsung menuju ke bab 4, yaitu persamaan linear satu variabel. Oke, sebelum kalian mencari penyelesaian dari persamaan linear satu variabel, sebaiknya kalian memahami dulu apa sih definisi dari persamaan linear satu variabel itu. Oke, persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan sama dengan. Ini sesuai dengan namanya adalah persamaan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat satu. Nah, ini satu variabel berpangkat satu itu linear. Oke, jadi bentuk umum dari persamaan linear satu variabel adalah sebagai berikut: AX plus B sama dengan C, di mana A, B, dan C itu bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Oke, jadi di sini ada kesepakatan kalau di sebelah kiri tanda sama dengan itu kita namakan sebagai ruas kiri, kalau di sebelah kanannya sama dengan itu dinamakan sebagai ruas kanan. Oke, contohnya seperti ini. X tambah 2 sama dengan 0, ini ruas kiri, ruas kanannya 0. Kemudian ini 3A minus 7 sama dengan 11, ruas kirinya 3A minus 7, ruas kanannya 11. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari langkah-langkah menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Jadi di SMP ini ada prosedur dalam menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Yang pertama adalah melakukan penambahan atau pengurangan kedua ruas persamaan dengan bilangan yang sama. Oke, kita masuk ke contoh. Nah, ketika di SD dulu kalian mendapatkan contoh seperti ini. Cari sebuah bilangan kalau dikurangi 3 sama dengan 7. Nah, kalian melakukan try and error ya. Kalian melakukan coba-coba cari bilangan yang memenuhi ini. Misalkan bilangannya 9 kurangi 3, 6, sedangkan di sini 7 salah. Kalian tambah 1 jadi 10 kurangi 3 hasilnya 7. Nah, kita tujuannya adalah mencari ini. Nah, di SMP nanti itu akan lebih kompleks ya. Jadi kalau kalian melakukan cara coba-coba, maka kemungkinan kalian akan mendapatkan jawaban itu akan lebih lama. Nah, di SMP ini kita akan mengenalkan prosedur dalam menyelesaikan PLSB. Prosedur pertama adalah melakukan penambahan atau pengurangan kedua ruas persamaan dengan bilangan yang sama. Nah, karena tujuan kita mencari nilai X, sedangkan di sini ada bilangannya, maka kita harus hilangkan. Nah, caranya kita tambahkan dengan 3 kedua ruas. Jadi harus kedua ruas biar adil. Nah, ketika kita tambahkan kedua ruas dengan 3, maka ini bilangannya hilang, tersisa X, maka ini kita dapatkan 10. Nah, itu prosedur dalam menyelesaikan PLSB. Nah, prosedur ini nanti akan sangat bermanfaat ketika bilangannya lebih kompleks seperti contoh berikut ini. Kita mencari nilai X ya. Kalau kalian menggunakan cara SD mencoba-coba, maka banyak sekali kemungkinan jawaban ya. Maka itu akan menghambat kalian dalam menyelesaikan soal ini. Oke, kita gunakan prosedur ini, yaitu prosedur penambahan atau pengurangan kedua ruas bersama dengan bilangan yang sama. Tujuannya kita mencari nilai X, karena di sini ada 5, maka kita harus kurangkan bilangan ini, kita harus hilangkan ya. Caranya dengan mengurangi bilangan ini dengan 5. Nah, ketika kita kurangkan kedua ruas dengan 5 ini, habis tersisa 3X, maka ini minus 4 dikurangi 5 hasilnya minus 9. Ini masih ada bilangan 2X. Nah, maka kita harus kurangkan ini ya, kita harus kurangi kedua ruas dengan 2X, maka 3X dikurangi 2X hasilnya X, sedangkan di sini 2X kurangi 2X habis tersisa minus 9. Nah, itu prosedur yang pertama, yaitu kita bisa melakukan penambahan atau pengurangan dengan bilangan yang sama. Oke, prosedur selanjutnya adalah mengalihkan atau membagi kedua ruas persamaan dengan bilangan yang sama. Oke, kita lihat contohnya. M dibagi 5 sama dengan 6 ya. Jadi di SD dulu kalian pernah mendapatkan ini, kalian mencari sebuah bilangan kalau dibagi 5 hasilnya sama dengan 6. Oke. Nah, untuk menyelesaikan ini secara tidak langsung kalian menggunakan inverse atau kebalikan dari pembagian, yaitu kalian tinggal melakukan perkalian. Jadi kalian kalikan M sama dengan 5 kali 6 atau 6 kali 5 hasilnya sama dengan 30. Nah, itu langkah kalian untuk
mencari bilangan yang belum diketahui. Sama halnya ketika kalian mendapatkan soal seperti ini, minus 4 dikali berapa hasilnya sama dengan 28. Maka untuk mencari bilangan yang tidak diketahui karena ini perkalian, maka kalian cari inversenya, yaitu pembagian. Bagi kedua ruas dengan minus 4, maka akan kalian peroleh P sama dengan 28 dibagi minus 4, hasilnya sama dengan minus 7. Nah, itu prosedur yang kedua. Oke, prosedur selanjutnya adalah gabungan dari kedua langkah di atas. Kita masuk aja ke contoh. 4x plus 7 sama dengan x minus 8. Tujuan kita adalah mencari nilai x. Maka kita gunakan kedua prosedur yang sudah saya jelaskan di atas untuk mencari nilai x. Nah, karena x berada di kedua ruas, maka kita harus hilangkan salah satu ruas. Nah, kita hilangkan aja yang di sini. Maka kita kurangi kedua ruas dengan x. Nah, ketika kita kurangi x di sini habis, maka di sini tersisa 4x kurangi x, hasilnya 3x. Maka bentuknya menjadi seperti ini. Nah, karena tujuan kita mencari nilai x ini, maka kita harus hilangkan bilangan 7 ini. Maka kita kurangi kedua ruas dengan 7. Nah, ketika kita kurangi kedua ruas dengan 7, ini hilang, tersisa 3x minus 8 dikurangi 7, hasilnya minus 15. Selanjutnya kita akan mencari nilai x dengan cara membagi kedua ruas dengan 3. Nah, ketika kita bagi 3, maka akan tersisa x. Di sini min 15 dibagi 3 sama dengan minus 5. Nah, itu prosedur gabungan untuk permasalahan tersebut. Nah, oke, selanjutnya kita coba gunakan prosedur lain untuk menyelesaikan persamaan ini ya. Nah, prosedur ini lebih cepat ya untuk mempersingkat waktu pengerjaan. Oke, kita lihat 4x tambah 7 sama dengan x minus 8. Nah, kita kelompokkan suku-suku yang sejenis ya. Oke, berarti kita kelompokkan x dengan x, bilangan dengan bilangan. Nah, ingat setiap kali melewati perbatasan sama dengan ini perbatasan, maka tanda berubah. Oke, coba kita lihat ini kita pindah ke ruas kiri, dari ruas kanan ke ruas kiri, maka ini berubah tanda. Ini plus jadi minus x. Begitu pula yang ini plus 7 pindah ruas ke ruas kanan jadi minus 7. Selanjutnya kita kurangkan, kita selesaikan operasi ini. 4x dikurangi x 3x min 8 dikurangi 7 minus 15. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 3, diperoleh x sama dengan minus 5. Nah, itu prosedur untuk mempercepat pengerjaan. Tuntas sudah penjelasan saya tentang materi PLSV kali ini, karena materi PLSV ini tidak terlalu banyak, jadi di sini kalian hanya memahami prosedur atau langkah-langkah menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Nah, selebihnya kita akan mengerjakan soal-soal latihan yang berkaitan dengan PLSV ini. Nah, sama seperti video-video sebelumnya, kalian kerjakan dulu soal ini selama 3 menit dengan cara stop video terlebih dahulu. Kemudian silakan kalian play lagi untuk mendapatkan pembahasannya. Oke, kita langsung menuju ke soal-soal latihan. Jangan lupa untuk stop video kalian terlebih dahulu. Stop. Oke, pembahasannya seperti ini. Penyelesaian dari 3,5 x plus 2 sama dengan x plus 7. Nah, kita tahu 3,5 ini pecahan campuran, kita ubah jadi pecahan biasa dulu, jadinya 7/2x. Kemudian ditambah 2 sama dengan x plus 7. Nah, kita tahu bahwa anak-anak ketika mendapatkan bilangan pecahan ini itu selalu merasa kesulitan. Sebenarnya itu mudah sekali. Biar nggak muncul pecahan, kita kalikan kedua ruas dengan penyebutnya ya. Karena penyebutnya 2, maka kita kalikan kedua ruas dengan 2. Ingat, kalau kita kalikan semua dengan 2, maka setiap suku kita kalikan 2. 7/2 x kalikan 2 hasilnya 7x. 2 kali 2 4, x kali 2 2x, kemudian 7 kali 2 14. Selanjutnya kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. Nah, di sini ada yang sejenis ya. Variabelnya sama, kemudian bilangan dengan bilangan kita kelompokkan. Nah, ingat setiap kita melewati perbatasan tandanya berubah. Oke, ini pindah ke ruas kiri jadi minus 2x, ini pindah ke ruas kanan jadi minus 4. Kemudian kita sederhanakan, 7x dikurangi 2x hasilnya 5x, 14 kurangi 4 hasilnya 10. Nah, tujuan kita mencari x. Untuk itu kita bagi kedua ruas dengan 5. 5x bagi 5 hasilnya x, 10 bagi 5 hasilnya sama dengan 2. Oke, itu penyelesaian untuk soal yang pertama. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Jangan lupa untuk stop video kalian terlebih dahulu. Stop.
Oke, pembahasannya seperti ini. Diketahui P merupakan penyelesaian dari persamaan berikut. 4 kali 2x min 1 sama dengan 3 kali 3x min 1. Yang ditanyakan nilai dari P adalah, nah kita selesaikan dulu persamaan ini. 4 kali 2x min 1 sama dengan 3 kali 3x min 2. Kita gunakan sifat distributif, diperoleh 4 kali 2x 8x, 4 kali min 1 min 4, 3 kali 3x 9x, 3 kali minus 2 hasilnya minus 6. Selanjutnya kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. Ini kita pindah saja ke sini biar nanti di sini tidak menghasilkan minus ya. Pindah ruas 9x dikurangi 8x, ini pindah minus 6, pindah ruas jadi plus 6. 6 dikurangi 4 2, jadi x sama dengan 2. Karena P merupakan penyelesaian, maka nilai P itu sama aja dengan nilai x, yaitu sama dengan 2. Sehingga nilai dari 1 minus P sama dengan 1 minus 2, hasilnya sama dengan minus 1. Oke, itu pembahasan untuk soal kedua. Selanjutnya kita masuk ke soal 3. Jangan lupa untuk stop video kalian terlebih dahulu. Stop. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Minus 5 dikali 2x plus 4 kali x minus 2 sama dengan 22. Nah, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Seperti ini, kita gunakan sifat distributif. Kita peroleh 4 kali x 4x, kemudian 4 kali minus 2 minus 8. Kita sederhanakan dulu yang ini, 2x tambah 4x hasilnya 6x min 8. Kemudian kita distributifkan lagi, diperoleh minus 30x minus 5 kali minus 8 plus 40 sama dengan 22. Nah, kita pindah ke ruas kanan, berarti ini jadi minus, jadinya 22 dikurangi 40 minus 18. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan minus 30 untuk memperoleh nilai x, jadinya minus 18 dibagi minus 30. Nah, minus bagi minus hasilnya positif. Kemudian 18 dan 30 memiliki faktor yang sama, yaitu 6. Jadi 18 bagi 6 3, 30 bagi 6 5. Jadi ini penyelesaian dari persamaan tersebut. Oke, itu soal nomor 3 sudah kita selesaikan. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Jangan lupa untuk stop video kalian terlebih dahulu. Stop. Oke, pembahasannya seperti ini. X tambah 2 per 2 ditambah X tambah 3 per 3 sama dengan 12. Ingat, untuk menghilangkan penyebutnya kita kalikan kedua ruas dengan KPK dari keduanya ini. Berhubung KPK dari 2 dan 3 adalah 6, maka kita kalikan kedua ruas dengan 6. Nah, ketika kita kalikan 6, maka diperoleh 3 ya, 6 bagi 2 3, 3 kali X plus 2. Begitu juga ini, 6 bagi 3 2, 2 kali X plus 3 sama dengan 72. Kemudian kita jabarkan gunakan sifat distributif, 3 kali X 3X, 3 kali 2 plus 6, 2 kali X 2X, 2 kali 3 plus 6 sama dengan 72. Kemudian kita sederhanakan, 3x tambah 2x 5x, 6 tambah 6 12 sama dengan 72. Kemudian oke, selanjutnya kita kurangi kedua ruas dengan 12. Diperoleh 5x 72 dikurangi 12 sama dengan 60. Kemudian untuk mendapatkan nilai x bagi kedua ruas dengan 5, diperoleh 60 bagi 5 sama dengan 12. Oke, itu pembahasan untuk soal nomor 4. Selanjutnya ke soal nomor 5. Jangan lupa untuk stop video kalian terlebih dahulu. Stop. Oke, pembahasannya seperti ini, sama seperti soal sebelumnya. Ketika kalian mendapatkan soal yang berkaitan pecahan, maka kita kalikan dengan KPK dari penyebutnya ini. Kita cari KPK dari 2, 3, 5, 6. Kita peroleh KPK nya adalah 30. Maka setiap suku kita kalikan dengan 30. Sepertiga kali 30 hasilnya 10, berarti 10x. Seperenam kali 30 hasilnya 5. 2 per 5 kali 30 diperoleh 12, hasilnya 12x. Setengah kali 30 sama dengan 15. Nah, ini jadi lebih simpel. Kemudian kita kelompokkan suku-suku yang sejenis, maka ini kita pindah ke ruas kiri, sedangkan ini kita pindah ke ruas kanan. Oke, ketika ini pindah ke ruas kiri jadinya minus 12x, yang ini pindah ke ruas kanan jadinya minus 5. Selanjutnya kita sederhanakan, 10x kurangi 12x hasilnya minus 2x, 15 kurangi 5 hasilnya 10. Nah, tujuan kita mencari x, karena di sini ada minus 2, maka kita harus silakan. Caranya kita bagi kedua ruas dengan minus 2. Maka kita peroleh x, 10 dibagi minus 2 hasilnya minus 5. Hati-hati di sini ya, ketika kalian sudah mendapatkan nilai x, terkadang langsung dijawab ya, padahal yang ditanyakan bukan nilai x-nya, tapi nilai 2x plus 1. Maka nilai dari 2x plus 1 kita masukkan aja x ke sini, 2 kali minus 5, minus 10 tambah 1 hasilnya minus 9. Oke, itu penyelesaian dari soal nomor 5. Kita sudah tuntaskan soal 1 sampai 5, yaitu
mencari penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Selanjutnya soal nomor 6 sampai 10 berkaitan dengan soal cerita. Nah, kita bisa menggunakan prosedur untuk menyelesaikan soal cerita. Oke, sebelum kalian menyelesaikan soal nomor 6, jangan lupa untuk stop video terlebih dahulu. Stop. Oke, pembahasannya seperti ini. Nah, untuk menyederhanakan permasalahan berkaitan dengan soal cerita, maka kita modelkan permasalahan itu menjadi bentuk matematika ya, atau menjadi model matematika. Jadi lebih sederhana, yaitu membuat variabel-variabel. Nah, untuk itu kita memisalkan dulu. Misalkan berat tina sama dengan X kilogram. Nah, kenapa kok harus berat tina? Karena tina ini ada di kedua pernyataan. Ini pernyataan pertama memuat tina, pernyataan kedua juga memuat tina. Jadi kita misalkan tina dengan sebuah variabel yaitu X. Nah, selanjutnya kita lihat berat ani adalah 10 kg lebihnya dari berat tina. Berarti kan berat ani bisa dimisalkan berat tina ditambah 10 kg lebihnya. Ada kata-kata lebih berarti ditambah. Kemudian berat tono adalah 2 kali berat tina. Berarti berat tono itu 2 kali dari berat tina, yaitu 2X. Selanjutnya pernyataan yang ketiga adalah jumlah berat ketiga anak tersebut 138. Jadi jumlah berat ketiga anak itu kan berat tina sendiri X, berat ani X plus 10, berat tono 2X. Nah, ini sama dengan 138. Kemudian kita sederhanakan X tambah 2X 4X ditambah 10. Nah, untuk mencari X maka kita gunakan prosedur ya. Prosedurnya berarti ini kita kurangi dulu, baru kemudian dibagi 4. 138 dikurangi 10, 128 dibagi 4 sama dengan 32. Oke, ingat jangan tergesa-gesa untuk menjawab 32. Kita lihat yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan adalah berat ani, sedangkan berat ani adalah X plus 10. Nah, karena X nya tadi 32, maka 32 tambah 10 sama dengan 42 kg. Itu pembahasan untuk soal nomor 6. Oke, selanjutnya ke soal nomor 7. Jangan lupa untuk stop video kalian terlebih dahulu. Stop. Oke, pembahasannya seperti ini. Kita ketahui bahwa keliling segitiga siku-siku adalah 40 cm. Ingat ada informasi yang penting yaitu segitiganya siku-siku. Kemudian jika panjang sisinya berturut-turut X plus 7 dan 2X plus 1. Nah, maka luas segitiga tersebut adalah, nah karena ini yang diketahui adalah keliling, maka kita tambahkan ketiga sisinya ini X tambah 7, kemudian ditambah 2X plus 1. Kemudian kita sederhanakan X tambah 2X 4X 7 tambah 1 8. Kemudian kita gunakan prosedur dalam menyelesaikan PLSV, yaitu pindah ruas 40 dikurangi 8 kemudian dibagi 4. 40 kurangi 8 32 dibagi 4 hasilnya sama dengan 8. Kemudian kita masukkan ke pernyataan ini, karena sisinya itu kan X tambah 7 sama 2X plus 1. Karena X nya tadi sudah ketemu 8, maka sisinya adalah 8 tambah 7 15, 2 kali 8 16 tambah 1 17. Nah, ini sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, karena segitiganya siku-siku, maka sisi siku-sikunya adalah yang ini 8 dan 15, sedangkan ini sisi miring. Oke, sehingga luasnya bisa kita cari dari setengah kali perkalian sisi siku-sikunya, yaitu 8 kali 15 sama dengan setengah kali 8 4 kali 15 60. Oke, itu pembahasan untuk soal nomor 7. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 8. Jangan lupa untuk stop video kalian terlebih dahulu. Stop. Oke, pembahasannya seperti ini. Jumlah dua bilangan adalah 20. Kita misalkan bilangan yang pertama A, bilangan yang kedua adalah B. Kemudian 3 kali bilangan yang kecil sama dengan 2 kali bilangan yang besar. Nah, ini berarti ini didefinisikan ada bilangan kecil dengan bilangan yang besar. Nah, kita misalkan aja bilangan yang A lebih besar dari bilangan yang B. Jadi A itu bilangan yang besar, B bilangan yang kecil. Oke, kemudian kita modelkan pernyataan ini. Jumlah dua bilangan adalah 20. Berarti A tambah B sama dengan 20. Oke, kita misalkan A-nya sama dengan 20 minus B, pindah ruas saja. Kita gunakan nanti atau kita gunakan cara substitusi untuk menyelesaikan soal ini. Kemudian pernyataan yang kedua, 3 kali bilangan yang kecil. Ingat bilangan yang kecil tadi B, berarti 3B sama dengan 2 kali bilangan yang besar, berarti sama dengan 2A.
Nah, kita gantikan pernyataan ini ke pernyataan yang kedua. Jadi A sama dengan 20 min B. Berarti kalau ada A, kita ganti 20 min B. Selanjutnya kita jabarkan 2 kali 20 40, 2 kali minus B minus 2B. Kemudian kita pindah ke ruas kiri, maka jadi plus 2B sama dengan 40. 3B tambah 2B 5B sama dengan 40, maka B nya 40 bagi 5 hasilnya 8. Jadi A nya kita kembalikan lagi ke sini, karena B nya diketahui 8, maka A nya 20 kurangi 8 sama dengan 12. Yang ditanyakan adalah hasil kali kedua bilangan. Karena bilangannya tadi A dan B, maka kita kalikan saja 12 kali 8 hasilnya 96. Oke, itu soal nomor 8. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Jangan lupa untuk stop video kalian terlebih dahulu. Stop. Oke, pembahasannya seperti ini. Kita modelkan dengan permodelan matematika. Kita misalkan umur anaknya itu A tahun, umur bapaknya B tahun untuk saat ini. Oke, kemudian kita modelkan pernyataan ini. Umur bapak sekarang 3 kali umur anaknya. Nah, sekarang ini berarti umur bapak B sama dengan 3A. Kemudian 12 tahun lagi umur bapak 2 kali umur anaknya. Berarti kalau 12 tahun lagi umur bapak kan bertambah 12, umur anaknya juga bertambah 12, maka 12 tahun lagi B plus 12 sama dengan 2 kali ya, 2 kali dari A plus 12. Oke, selanjutnya kita akan melakukan substitusi. Kita gantikan persamaan pertama ke persamaan kedua. Berarti ada nilai B, kita ganti 3A. B nya tadi ini kita ganti 3A jadi 3A plus 12 sama dengan ini, kita jabarkan dulu 2 kali A 2A, 2 kali 12 24. Selanjutnya kita kelompokkan yang sejenis. Ini pindah ruas 3A dikurangi 2A, ini pindah ruas ke sini 24 kurangi 12. 3A kurangi 2A A, 24 kurangi 12 12. Jadi umur sekarang adalah 12 tahun. Nah, yang ditanyakan adalah umur anaknya 2 tahun yang lalu. Nah, ini hati-hati. Jadi kalau kalian sudah ketemu ini jangan langsung ya mencoret, karena si pembuat soal memberikan distraktor yang bagus. Nah, karena yang ditanyakan umur anaknya 2 tahun yang lalu, maka kita kurangi 2 tahun ya. Jadi 12 dikurangi 2 sama dengan 10 tahun. Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 9. Cukup sulit ya soal ini. Oke, kita masuk ke soal terakhir. Jangan lupa untuk stop video kalian terlebih dahulu. Stop. Oke, pembahasannya seperti ini. Ida dan Anis pergi ke perpustakaan. Mereka membaca buku yang sama. Ida sudah membaca 12 halaman pertama. Banyak halaman yang belum dibaca Ida adalah 2 kali banyaknya halaman yang telah dibaca Anis ditambah 5 halaman. Banyak halaman yang belum dibaca Anis adalah 49 halaman, maka banyak halaman buku tersebut adalah. Nah, ini termasuk soal yang kompleks ya. Kalau saat ini kita mengenal sebagai soal HOTS. Nah, untuk itu kita memodelkan permasalahan ini menjadi model matematika. Kita misalkan dulu banyak halaman yang sudah dibaca Anis adalah X halaman. Nah, kita buat modelnya seperti ini ya. Jadi Anis dan Ida, ini halaman yang sudah dibaca, belum dibaca, dan total halaman. Oke, Ida tadi sudah membaca 12 halaman pertama. Jadi yang sudah dibaca Ida adalah 12 halaman pertama. Kenapa kok tadi kita misalkan X? Karena yang sudah dibaca Anis kita nggak tahu. Nah, kemudian pernyataan berikutnya, banyak halaman yang belum dibaca Ida adalah 2 kali banyaknya halaman yang telah dibaca Anis ditambah 5 halaman. Berarti kan ini yang belum dibaca. Ida belum membaca 2 kali halaman yang sudah dibaca Anis ditambah 5 halaman. Kemudian banyak halaman yang belum dibaca Anis adalah 49. Nah, ini yang belum dibaca Anis banyak 49. Oke, karena mereka berdua membaca buku yang sama, otomatis total halamannya kan sama. Jadi yang sudah dibaca dan yang belum dibaca itu sebagai total halaman, yaitu X tambah 49 yang dibaca Anis, yang dibaca Ida adalah 12 tambah 2X plus 5 atau 2X plus 17. Nah, karena jumlah halaman yang dibaca Anis dan Ida sama, maka diperoleh persamaan. Ini kita samakan saja, 2X plus 17 sama dengan X plus 49. Kemudian kita kelompokkan sebagai jenis, 2X pindah ruas menjadi minus X, kemudian 49 ini pindah ruas menjadi minus 17, maka diperoleh X sama dengan 32 halaman. Nah,
Ini 32 halaman ini yang sudah dibaca, yang belum dibaca 49, berarti totalnya ada 81 halaman. Oke, tuntas sudah materi yang saya jelaskan berkaitan dengan persamaan linear satu variabel beserta soal-soal latihannya. Kalau kalian ingin berbagi, silakan share video ini agar teman-teman kalian bisa mendapatkan manfaat yang sama. Kalau kalian suka, silakan di like. Kalau ada yang perlu disampaikan, tulis saja di kolom komentar. Ingin dapat notifikasi video selanjutnya, tinggal di subscribe dan ketuk aja tanda loncengnya.